Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malikin nas ilahin nas sama banget. My name is Muhammad Tasramin. I'm from PBI 3 and 4 now. I'm in 4th semester. So, guys, this is my video. In this charge, I would like to explain about 4 topics. The first topic is English for specific purpose now. Second topic is English for specific purpose journal. The third topic is English for future of English specific purpose. And the last topic is English for specific purpose in Indonesia. The first topic, English for specific purpose now. What's going on with English for specific purpose now? So, English for specific purpose now is one of branches in English language teaching that characteristic. Karena memiliki karakteristik yang unik, sehingga English for specific purpose ini dapat berkembang dengan pesat dan memiliki tren yang cukup unik. Pada mulanya, English for specific purpose hanya mencakup di bidang Science and Technology, tetapi setelah seiring berjalannya waktu, maka English for specific purpose ini mencakup lagi ke dalam bidang Business, Accounting, and Financial. Inilah yang terjadi kepada English for specific purpose now, di mana sekarang English for specific purpose now itu telah mencakup ke dalam bidang-bidang yang lebih luas, mulai dari bidang Science, Technology, Business, Financial, dan Accounting. The second topic is English for specific journal. What is English for specific journal? English for specific journal adalah salah satu kontribusi yang paling besar dari English for specific kepada sejarah pengembangan bahasa Inggris. Di dalam sejarah pengembangannya, Martin Hewing yang melakukan penelitian selama 20 tahun dimulai pada tahun 1980 hingga tahun 2001, melakukan penelitian ke dalam 20 volume English for Specific Journal. Di dalam 20 volume ini, Martin Hewing itu meneliti kedua masalah. Masalah pertama yang adalah penulis dan letak geografis. Yang kedua adalah topik yang dibicarakan di dalam makalah itu sendiri. Berbicara tentang penulis dan letak geografis dalam ESP Journal, pada mulanya penulis dan letak geografis dalam ESP Journal itu tidaklah penting, karena yang dinilai atau yang diteliti adalah sumber kertas, di mana sumber kertas itu berasal. Tetapi seiring berjalannya waktu, penulis dan letak geografis ini mulai diindahkan oleh sang peneliti, karena sangat berpengaruh terhadap pembaca-pembaca atau peminat-peminat di dalam bidang ESP tersebut. Selain dari letak geografis penulis, jenis kelamin dari penulis tersebut mulai menarik perhatian dari peneliti. Contohnya, pada dekade awal, pada volume 1-5, itu yang menjadi mayoritas adalah kaum laki-laki. Dan pada volume 6-10 yang menjadi mayoritas adalah kaum perempuan. Pada seiring berjalannya waktu memasuki dekade kedua, kaum perempuan itu mulai menjadi mayoritas di dalam penulisan jurnal. Inilah yang sungguh-sungguh menarik perhatian peneliti untuk meneliti apakah memang yang menjadi penulis di dalam English for Specific Purpose itu lebih diminati oleh kaum perempuan ataukah kaum laki-laki. Terus yang kedua, topik dari makalah itu sendiri. Pada awalnya topik dari makalah ESP itu masih membicarakan ESP secara umumnya, tetapi seiring berjalannya waktu, kembali kepada seiring berjalannya waktu, topik pada pembahasan makalah ESP itu mulai mengalami pergeseran. Pergeserannya kemana? Dia bergeser kepada topik-topik di dalam ESP yang lebih menjurus kepada keinginan-keinginan dari pembelajar itu sendiri. The third topic,
Future of English Specific Purpose. Nah, jadi pada topik ini, penulis memperkirakan ada beberapa hal yang akan terjadi pada English Specific Purpose selama 10 tahun ke depan. Pertama adalah berkembangnya peneliti dan praktikan di dalam bidang ESP atau lebih biasa disebut internationalization. Terus yang kedua adalah specification atau bidang-bidang dalam ESP. Spesifikasi-spesifikasi akan berkembang menjadi lebih banyak karena dampak dari berkembangnya atau bertambah banyaknya peneliti dan praktikan itu sendiri. Hal selanjutnya yang akan terjadi pada 10 tahun ke depan adalah English Specific Purpose dalam bidang bisnis akan berkembang juga. Terus teori dan metodologi yang akan digunakan itu lebih berkembang, terkhusus kepada genre, analisis korpus, dan fungsional sistemik. Terus yang terakhir adalah merebaknya bahasa Inggris di dalam masyarakat atau penggunaan bahasa Inggris di dalam berkomunikasi akan lebih sering dilakukan oleh masyarakat. Kemudian topik yang terakhir adalah ESP in Indonesia. Jadi ESP in Indonesia mungkin belum bisa berkembang dengan baik sebab belum ada umpan yang menarik bagi para pelajar ataupun peneliti untuk mengembangkan ESP itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Thanks for watching my video. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.